Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom, salam jumpa kembali di Rabu malam, di refleksi malam bersama dengan saya, Dono. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu saudara-saudara dan memberikan yang baik-baik melimpah atas kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara, saya punya alat musik. Mungkin Bapak Ibu tahu ini apa namanya? Ya, suling. Suling ini itu seumpama hidup kita. Suling ini bisa memerankan banyak hal. Bisa membuat banyak hal. Kalau kita meniupnya secara sembarangan, apa yang Bapak Ibu dengar? Ya jelas suara yang tidak beraturan, suara yang tidak enak. Tidak enak untuk saya, tidak enak juga untuk Bapak Ibu saudara-saudara. Itulah salah satu yang ia bisa berikan. Tapi di satu kesempatan lain, alat musik ini bisa memberikan sesuatu. Bisa membuat sesuatu, mengekspresikan sesuatu yang enak untuk saya dengar, enak mungkin juga untuk Bapak Ibu dengar, dan bahkan mewakili sebuah perasaan tentang makna kehidupan. Saya akan mainkan, Pak. Itu sebatas yang saya bisa lakukan. Tapi beda kan? Kalau yang pertama tadi, kita mendengar suling ini mengeluarkan suara yang tidak enak. Gak enak. Mungkin menyakiti telinga, bahkan menyakiti rasa. Karena suaranya itu betul-betul tidak enak. Tapi barusan, paling tidak ada sesuatu yang bisa disampaikan melalui suling ini. Dia menyampaikan sebuah lagu yang mengingat akan perjalanan hidup seseorang, mengingat akan Tuhan,
sebagai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang telah memberkati, Tuhan yang penuh kasih, yang peduli kepada umatnya. Begitulah suling ini mewakili hidup kita. Kalau kita menjalani hidup ini dengan sembarangan, maka apa yang kita buat itu akan menyakiti sebenarnya diri kita sendiri. Dan di samping itu bahkan jelas pasti akan memberikan dampak yang tidak baik. Orang-orang di sekitar kita merasa tidak nyaman, orang-orang di sekitar kita merasa tidak enak, merasa terganggu, bahkan terusik oleh cara laku kita. Tapi sebaliknya ketika kita mau mengatur diri dan memberikan yang terbaik dari diri kita, maka pada saat yang sama kita boleh menikmati hidup itu, bahkan di saat yang bersamaan juga orang lain boleh merasakan kebaikan juga mengalir atas mereka melalui tindak dan laku kita, melalui tutur dan perkataan kita. Orang boleh disukakan, orang boleh dihiburkan, orang bahkan mendapatkan sebuah suasana yang membuat mereka merasa nyaman dan bisa menikmati apa yang menjadi laku kita, yang kemudian mereka juga boleh rasakan. Inilah hidup kita. Memang untuk bisa sampai kepada memainkan alat musik tadi sehingga sampai kepada mengeluarkan, menghasilkan suara, nada yang baik, yang enak untuk didengar, perlu yang namanya usaha, perlu yang namanya belajar, perlu yang namanya untuk mengatur, melatih diri sehingga kemudian nada-nada itu terangkai sedemikian rupa, lalu nada-nada itu keluar, mengalir dan menyampaikan pesannya kepada kita semua. Seperti itu juga hidup. Untuk bisa memberikan yang kebaik-baik, untuk melahirkan yang baik-baik dari hidup kita, untuk membuat kita sendiri hidup kita bermakna, dan membuat orang lain juga merasakan nyaman, nikmat, suka, cita dengan apa yang kita lakukan. Kita perlu berusaha, kita perlu proses yang namanya proses belajar, proses berjuang untuk itu. Kita berjuang, berusaha untuk menata, mengatur, mengontrol baik tutur kita, kata-kata yang kita pilih untuk kita sampaikan, dan juga tindakan-tindakan kita harus atur demikian rupa. Kita kontrol sedemikian rupa sehingga lahirlah tutur yang enak, kata-kata yang menyejukkan, tindakan-tindakan yang bahkan menyukakan, menjadi berkat. Semua harus kita lakukan dengan sebuah proses. Proses belajar, proses berusaha, proses berjuang. Sampai akhirnya melahirkanlah yang baik-baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kekasih, saya kira itulah juga yang menjadi ajaran Tuhan Yesus kepada kita semua, yang juga diteruskan oleh para rasul. Dalam firman-Nya di Rasul Petrus, surat Rasul Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan 5, demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semua. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang
karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi jelas sudah bagaimana nasihat itu melahirkan sisi terbaik kita supaya menjadi berkat, supaya membuat hidup kita berarti, bermakna, bermartabat, dan membuat orang lain juga merasakan nyaman, nikmat, bahagia, tentram karena kita. Adalah dengan meninggalkan segala bentuk kejahatan, meninggalkan segala bentuk kemunafikan, kemudian berpaling kepada Kristus dan hidup menurut pimpinan Kristus, menurut ajaran Kristus, menurut teladan Kristus, dan menjadikan Kristus sebagai batu penjuru hidup kita. Lalu membuat dan menyediakan diri kita untuk menjadi bagian dari bangunan jemaat Allah. Sederhana saja. Jadi firman ini mau mengatakan kepada kita, hiduplah dalam kehidupan yang benar, hiduplah dalam sebuah keberkenanan, hiduplah di dalam pimpinan Tuhan, supaya hidupmu itu seperti suling yang bisa melahirkan nada-nada yang baik, yang enak, yang nyaman didengar telinga, nada-nada yang teratur, yang membuat orang bisa merasakan pesan dari lagu itu, bahkan bisa merasakan damainya, sukacitanya, nyamannya, buayanya sebagian rupa. Itulah hidup kita. Dan sederhana memang untuk melakukan itu semua, sekali lagi butuh sebuah kemauan untuk terus berproses, belajar, dan berjuang. Memang dalam proses itu ada saja nada-nada yang fals, ya. Ada nada-nada yang keliru. Ya wajar, namanya proses belajar. Dan itu tidak perlu kita kemudian membuat semangat kita kendor, membuat semangat kita kemudian harus kita letakkan dan menyerah. Jangan, saya kira justru itulah bagian dari proses belajar yang harus kita lalui. Nada-nada yang tidak cocok tadi kita harus upayakan supaya kita bisa temukan nada yang cocok itu. Kita usahakan dengan belajar dan terus belajar. Sampai akhirnya ketemulah nada itu dan melahirkan suara yang enak, yang nyaman, yang membuat orang juga dihiburkan, dikuatkan, dibuai oleh nada-nada itu. Sekali lagi, mari jadilah seperti suling ini, suling yang oleh karena proses belajar jari jemari kita, proses belajar insting kita untuk bisa menemukan nada-nada yang baik, nada-nada yang tepat, dan melahirkan sebuah lagu, sebuah nyanyian yang mengalun indah, yang membuat kita merasa kemudian bisa menyampaikan apa yang menjadi rasa kita, bisa dihiburkan oleh nada-nadanya yang indah, dan membuat orang lain juga boleh merasakan rasa yang sama seperti yang boleh kita rasakan. Belajar terus, jangan kendor, berusaha terus, dan jadilah hidup saudara seperti suling yang dimainkan oleh ahlinya, yang membuat suara merdu, nada indah yang baik untuk kita semua. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara-saudara dan menolong kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang melahirkan kehidupan yang berkenan, kehidupan yang membuat orang merasakan sukacita, damai, bahagia. Berikanlah yang terbaik dari dirimu dan jadilah berkat bagi semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan mainkan sekali lagi untuk menutup di refleksi pada malam hari ini.